Hai, perkenalkan nama saya Fatih Usman Batara Purba dengan NPM 22141012 Pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah penelitian. Nah, berikut adalah pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama ada pengertian masalah penelitian, yang kedua jenis masalah penelitian, yang ketiga sumber masalah, yang keempat evaluasi masalah, yang kelima merumuskan masalah penelitian, yang keenam fokus penelitian, serta ketujuh membentuk rumusan masalah. Yang pertama, pengertian masalah penelitian. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Nah, sedangkan pengertian masalah penelitian adalah terjadinya sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Problem akan muncul apabila terjadi kesengajaan antara das solem atau apa yang seharusnya dengan das sein atau apa yang terjadi pada kenyataan. Ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan, sehingga penelitian ini akan mempermasalahkan kesengajaan, kelainan atau problem tersebut. Yang kedua, jenis masalah penelitian. Nah, permasalahan dalam penelitian sering disebut juga dengan problema atau metode, dan secara umum dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu problem deskriptif, problem komparatif, dan problema korelatif. Yang pertama, problema deskriptif. Problema ini untuk mengetahui status variabel dan mendeskripsikan fenomena tersebut, sehingga lahirlah penelitian deskriptif atau termasuk survei, penelitian historis, dan filosofis. Yang kedua, problema komparatif. Problema ini untuk membandingkan dua fenomena atau variabel lebih. Di sini peneliti harus berusaha mencari persamaan dan perbedaan fenomena. Selanjutnya, pencarian arti atau manfaat dari persamaan dan perbedaan tersebut. Yang ketiga, problem asosiatif atau korelatif. Problema ini untuk mencari hubungan antara dua fenomena atau variabel. Problema korelasi ada dua macam, yaitu korelasi sejajar dan korelasi sebab akibat. Nah, yang ketiga, sumber masalah. Dari mana sumber masalah diperoleh? Ada banyak sumber yang dapat dijadikan tempat untuk menemukan masalah penelitian. Antara lain, yang pertama, pengalaman di lingkungan pekerjaan. Orang bekerja sebagai penyuluh keluarga berencana akan banyak menemukan masalah, seperti ada kelompok masyarakat yang sulit menerima program keluarga berencana, ada alat kontrasepsi yang sedikit peminatnya, dan lain-lain. Yang kedua, laporan penelitian. Dalam laporan penelitian, biasanya setelah data disajikan, dianalisis dan diinterpretasi. Kemudian diajukan persoalan-persoalan baru yang memerlukan penelitian lebih lanjut oleh penelitian. Persoalan yang diajukan oleh peneliti tersebut dapat dipilih untuk dijadikan permasalahan penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, deduksi dari sebuah teori. Sebuah teori dapat melahirkan masalah baru yang dapat dijadikan masalah penelitian. Bukan teorinya yang dijadikan masalah, akan tetapi masalah baru yang diangkat dari hasil deduksi suatu teori. Yang keempat, pengamatan. Nah, sumber masalah yang terdapat dari pengamatan terhadap suatu fenomena yang terjadi, misalnya ada anak yang memiliki kelainan pada saat belajar di dalam kelas, misalnya sering melihat keluar ruangan tetapi hasil belajarnya tinggi. Selanjutnya, evaluasi masalah. Masalah yang telah ditentukan kemudian dievaluasi untuk kemudian ditetapkan sebagai sebuah masalah yang menjadi fokus penelitian. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi masalah adalah: yang pertama, masalah yang dipilih idealnya merupakan masalah dengan pemecahan tersebut akan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan baru dalam berbagai bidang, sehingga
hasil yang berguna bagi suatu perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, masalah itu hendaknya merupakan persoalan yang akan membawa kepada persoalan-persoalan baru dan kepada penelitian-penelitian berikutnya. Yang ketiga, masalah penelitian haruslah masalah yang dapat diteliti. Artinya, dilihat dari berbagai aspek bahwa masalah tersebut dapat diteliti. Yang keempat, masalah yang akan diteliti harus sesuai dengan bidang dan kemampuan peneliti dan haruslah cocok dengan keadaan peneliti. Yang kelima, masalah yang akan diteliti benar-benar merupakan masalah yang menarik minat peneliti sehingga timbul semangat yang kuat untuk melaksanakan penelitian. Yang keenam, secara akademik, masalah tersebut benar-benar dikuasai peneliti. Artinya, peneliti telah memiliki bekal teori dan metodologi yang cukup memadai. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, waktu yang tersedia cukup memadai sehingga penelitian benar-benar dapat diselesaikan dengan baik. Artinya, tidak setengah-setengah. Yang kelima, merumuskan masalah penelitian. Nah, perumusan masalah merupakan formulasi kalimat yang dapat berbentuk pernyataan yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Pentingnya perumusan masalah ini untuk memperjelas hal-hal apa saja yang menjadi pernyataan tentang memerlukan jawaban. Sebab dalam judul penelitian belum tergambar secara konkret hal apa saja yang akan dicari jawabannya dengan mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, dengan perumusan masalah, penelitian akan menjadi sangat jelas apa yang ditanyakan dan apa yang akan diketahui sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang keenam, fokus penelitian. Ada 4 alternatif untuk menetapkan fokus penelitian menurut Bradley yang dikutip Sanavia Faisal, yaitu yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan dalam lembaga pendidikan, bisa kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, pakar pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu. Dalam pendidikan, domain bisa kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, tenaga pendidikan, dan kependidikan, manajemen, pembiayaan, sistem evaluasi, pandangan hidup, kompetensi, dan sebagainya. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi temuan mengandung makna bahwa sebelumnya belum ada. Dalam pendidikan, temuan ini bisa menemukan metode mengajar matematika yang mudah dipahami dan menyenangkan. Yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang sudah ada. Penelitian ini bersifat pengembangan, yaitu ingin melengkapi dan memperluas teori yang sudah ada. Yang ketujuh, bentuk rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian adalah berbentuk pertanyaan yang akan mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang mengarahkan peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret suatu situasi sosial dengan teliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Contohnya, bagaimana profil pendidikan agama Islam di Indonesia. Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang akan mengarahkan peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial dan domain suatu dibandingkan dengan domain yang lainnya. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif atau hubungan dalam rumusan masalah yang akan memandu peneliti untuk mengkonstruksikan hubungan antara situasi sosial atau domain suatu dengan yang lainnya. Rumusan masalah model ini dibagi ke dalam 3 macam, yaitu hubungan simetris adalah hubungan suatu gejala yang munculnya bersamaan sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat atau interaktif. Yang kedua, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Yang ketiga, hubungan resiprokal adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Sekian hasil dari presentasi saya. Semoga apa yang saya diskusikan dapat bermanfaat. Terima kasih.